Shalom dan selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan. Kita akan segera memulai pertemuan doa kita pada malam hari ini. Itu sebabnya saya meminta supaya setiap kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Pertemuan doa kita ini tidak berfokus kepada fasilitas yang kita pergunakan, tapi fokusnya adalah mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan juga mengarahkan pengharapan kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya di saat kita nanti berdoa, saya selalu mengharapkan supaya semua kita bisa menjaga, supaya semua berlangsung dengan baik. Maka kita menjaga supaya mic selalu teralih dalam off, atau operator nanti selalu meng-off-kan bagi mereka yang tidak bersuara. Tapi yang kedua juga, saya mengajak kita semua mempersiapkan diri, sementara kita berdoa, beribadah, tidak bergerak ke sana kemari, supaya tidak mengganggu yang lain. Dan ibadah doa kita pada malam hari ini kita akan laksanakan secara mengalir, yaitu nanti akan ada doa pembukaan dan juga ada nyanyian-nyanyian, ada doa-doa. Itu sebabnya untuk memulai pertemuan kita pada malam hari ini, saya meminta Pak Lambert untuk memimpin kita di dalam doa, dan Bapak Ibu kita persiapkan hati berdoa bersama-sama dan mempersiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya persilakan Pak Lambert, mari kita berdoa bersama-sama. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memulai doa kita pada malam hari ini. Mari kita satukan hati kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami puja dan kami puji dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu kepada kami dari pagi, siang, hingga memasuki malam hari ini ya Tuhan. Jika sebentar Tuhan kami mau berdoa bersama-sama, kami berdoa meminta penyertaan-Mu atas kehidupan kami ya Tuhan. Campur tangan-Mu atas jalannya acara ini ya Tuhan. Kau boleh memberkati setiap peralatan yang kami pakai, baik yang menyiarkan maupun peralatan yang kami pakai untuk menangkap jalannya acara ini Tuhan. Laptop, handphone, Tuhan memberkati supaya semuanya boleh berfungsi dengan maksimal ya Tuhan. Berikan juga cuaca yang baik bagi kami supaya kami boleh menikmati jalannya ibadah dengan baik tanpa gangguan karena cuaca ya Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, kami mohon Engkau yang menjamah hati kami, membuka hati kami, membuka pemikiran dan pemahaman kami supaya kami terbuka kepada kebenaran firman-Mu, terbuka kepada kuasa-Mu yang bekerja pada sore hari ini lewat ibadah doa oasis malam hari ini ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan nyanyian lewat video, tapi saya mengajak Ibu Bapak menyanyikannya dengan segenap hati kita di tempat kita masing-masing, mengarahkan hati kepada Tuhan. Selamat menikmati pujian dan memuji Tuhan. Mari kita dengarkan pujian ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia membaringkan
Bapak dan Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, saya mengajak kita berdoa sejenak, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita sungguh-sungguh menyatakan isi hati kita bahwa kita sangat butuh akan Tuhan. Kita akan sangat butuh akan perlindungannya. Kita sangat butuh akan kasih-Nya. Kita sangat butuh akan pribadinya dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah gembala yang baik bagi kita. Bapa, dalam nama Yesus, pada sore malam hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Engkau gembala yang baik yang mengasihi kami. Kami datang kepadamu karena kami tahu dan yakin bahwa di dalam Engkaulah kami aman. Dalam Engkaulah kami akan mengalami kekuatan dan perlindungan. Dalam Yesus, Tuhan, Engkau yang melawat setiap kami. Engkau melawat setiap saudara-saudariku dimanapun mereka berada dalam mengikuti ibadah doa malam hari ini. Tuhan, Engkau gembala yang baik. Engkaulah yang melawat kami. Engkaulah menjamah kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Engkau mendengarkan pujian dan nyanyian kami. Dan Engkau juga yang memberkati kami ya Tuhan. Yang Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom, salam sejahtera Bapak dan Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini masih Tuhan berikan kesempatan bagi kita berdoa bersama-sama dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu semuanya di dalam segala keadaan yang sedang kita alami, hati kita terus berpaut kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan selalu ada pertolongan, di dalam Tuhan selalu ada perlindungan, di dalam Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Dalam Yesus Kristus selalu ada penghiburan bagi setiap kita. Karena kita tahu Dia adalah gembala yang baik atas kehidupan umat-Nya. Dia tidak pernah mengecewakan orang berharap kepadanya. Dan itulah sebabnya saya selalu mengajak Bapak Ibu untuk mengarahkan hati sepenuhnya di masa-masa yang tidak mudah hari-hari ini. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Jangan sampai kita kehilangan iman karena kita tahu bahwa orang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, sebelum kita memasuki doa-doa kita, saya mau mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan, membacanya bersama-sama dari Mazmur pasal yang ke-23. Ayat firman Tuhan ini menjadi ayat yang saya harapkan bisa memberikan kesegaran batin, kesegaran jiwa di dalam hati kita. Walaupun mungkin sebagian kita sudah berulang kali membaca ayat ini, atau mungkin kita juga sudah menyanyikan ayat firman Tuhan ini dalam lagu-lagu yang biasa kita nyanyikan. Tapi pada kesempatan malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu kembali membacanya dan sekaligus meresapinya, membacanya dan sekaligus merasakan akan jamahan Tuhan, membacanya, merenungkannya, sekaligus juga untuk merasakan betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Mazmur pasal 23, Bapak Ibu guys Tuhan, dikatakan Tuhan gembala yang baik. Di dalam ayat itu tuliskan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Engkau yang menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ibu, bapak, saudara-saudara kasih Tuhan, bagian firman Tuhan ini adalah ungkapan iman dari seorang pemazmur bernama Daud. Ungkapan keyakinannya dan juga pengalaman hidupnya yang dia alami bersama-sama dengan Tuhan. Ini bukan hanya masalah keyakinannya, walaupun ini memang keyakinan iman, tapi juga karena dia sudah mengalaminya, dia sudah merasakannya, betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupannya. Dan dia berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembala dan dikatakan takkan kekurangan aku. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, di dalam kehidupan ini, apapun yang kita upayakan, apapun yang kita usahakan, kita akan selalu melihat ada kekurangan di sana-sini. Akan ada kekurangan yang kita alami dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, Dia menggembalakan hidup kita, kita akan mengalami kehidupan yang meaningful life, hidup yang maksimal,
hidup yang penuh makna. Karena apa? Karena kita tidak akan kekurangan yang baik. Kita tidak akan kekurangan hal-hal yang indah dari Tuhan. Dia akan memberikan segala yang terbaik bagi kita. Bahkan Ibu Bapak dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, Ia akan membaringkan kita di padang rumput, berumput hijau. Ini menceritakan tentang berkat yang tersedia. Dan juga membicarakan tentang kedamaian, keamanan yang Tuhan akan berikan bagi orang yang mengizinkan Tuhan itu menjadi gembala dalam kehidupannya. Dan bahkan dikatakan Bapak Ibu guys Tuhan, Ia membimbing aku, kata Daud, ke air yang tenang. Artinya saudara-saudara dikasih Tuhan bahwa Tuhan itu, kalau kita menerima Dia sebagai gembala dalam kehidupan kita, Ia selalu membawa kita ke tempat-tempat yang membawa kita merasakan kedamaian, ketenangan di hati kita, ketenangan di jiwa kita, ketenangan di batin kita. Karena Tuhan tidak akan pernah membawa kita supaya kita susah, supaya kita menderita, supaya kita merana, supaya kita melarat. Tidak. Tapi Dia membawa kita kepada tempat-tempat ketenangan. Tapi kalaupun ada situasi yang tidak tenang menurut pandangan kita, tapi di tengah keadaan yang tidak tenang itu pun, Tuhan akan berikan ketenangan dan kedamaian bagi kita. Bagi hati kita, sama seperti yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebagaimana yang kita menyaksikan, dan kita sudah alami dan lewati, situasi di bangsa kita, situasi di dunia ini. Tapi saya percaya, jika Tuhan yang menolong kita, jika Tuhan yang melawat kita, jika Tuhan Yesus menjadi gembala yang baik bagi kita, saya sangat yakin ketenangan, kedamaian, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Dia sebagai gembala yang baik, dan dikatakan Dia akan menyegarkan jiwa kita. Diberikan kesegaran, ketenangan, bukan kepanikan, bukan kebimbangan, bukan kecemasan, bukan ketakutan, tapi kesegaran di jiwa kita. Segar menghadapi keadaan, segar menghadapi situasi. Memang Bapak Ibu guys Tuhan, keadaan yang terjadi hari-hari ini membuat kita kadang-kadang diserang oleh namanya kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan. Bagaimana hari ini? Bagaimana besok? Bagaimana minggu depan? Bagaimana bulan depan? Dan itu membawa kita mengalami kekhawatiran-kekhawatiran. Tapi kalau gembala yang baik, Yesus Kristus menjadi Tuhan dari gembala dalam kehidupan kita, kita akan mengalami kesegaran jiwa. Doa dan harapan saya Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, di malam hari ini, waktu kita masuk dalam doa-doa kita berdoa dalam kesegaran jiwa, kita berdoa dalam kebugaran roh kita. Karena apa? Karena kita hidup bukan dituntun oleh diri kita sendiri, tapi dituntun oleh Tuhan. Itu sebabnya pemazmur mengatakan, Tuhan itu akan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dituntun di jalan yang benar karena Dia mengasihi kita, dan Dia membawa namanya sendiri akan menuntun kita. Karena nama itu adalah nama yang baik, nama yang berkuasa, nama yang penuh dengan kasih, dan Dia tidak akan menuntun umatnya di jalan yang salah. Karena kasih itu selalu membawa orang kepada jalan yang benar. Kasih itu nggak pernah membawa orang ke jalan yang salah. Karena Tuhan itu adalah Maha Kasih. Namanya adalah Maha Kasih, maka Dia akan menuntun kita di jalan yang benar. Dia adalah Maha Baik, maka Dia akan menuntun kita di jalan yang baik. Dia adalah Maha Kuasa, maka Dia akan menuntun kita di jalan-jalan yang penuh dengan mujizat, dan kita akan menerobos kemustahilan karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Raja Daud mengatakan ini bukan karena dia arogan, bukan karena dia sok besar kepala, tidak. Tapi karena dia berkata, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Dikatakan, Engkau beserta aku. Artinya Bapak Ibu kasih Tuhan, situasi memang menakutkan, keadaan memang mencemaskan, tapi dia berkata, karena Tuhan adalah gembalaku, aku tidak takut bahaya, sebab Dia besertaku. Dan saudaraku dikasih Tuhan, percayalah, kita ini sebagai pengikut Kristus, kita ini sebagai orang yang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dia tidak berjanji menyertai kita hanya hari ini, Dia tidak menyertai kita hanya besok, Dia tidak berjanji menyertai kita hanya minggu depan, tapi Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dan Dia juga tidak mengatakan, aku menyertai kamu kalau semuanya baik-baik saja, fine-fine saja, semuanya tidak ada masalah. Bukan, tapi di dalam segala keadaan, Dia berjanji menyertai kita. Dan dikatakan sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, Dia tidak akan takut. Daud tidak akan takut. Kenapa? Karena ada menyertai Tuhan. Dan saudara punya Tuhan, saya mau menyampaikan kepada kita, bawa hidup kita kepada Tuhan. Izinkan Dia menjadi gembala dalam kehidupan kita. Jangan biarkan ketakutan yang mengendalikan hidup kita. Apa yang terjadi? Mungkin kita sedang berjuang untuk kesehatan kita.
kita berjuang untuk keadaan ekonomi keluarga, kita berjuang untuk bisnis, kita berjuang untuk pelayanan, kita berjuang apa saja pun yang sedang diperjuangkan, diupayakan hari ini. Jangan takut, karena Tuhan menyertai kita. Tuhan menolong kita. Dan bahkan dikatakan Bapak Ibu kasih Tuhan, pemazmur berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya keadaan-keadaan yang menakutkan, keadaan-keadaan yang terancam sekalipun, Tuhan menyediakan hidangan. Ada berkat yang tersedia bagi orang percaya kepada Dia. Dan dikatakan, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Saudaraku dikasih Tuhan, metafora yang disampaikan oleh Daud tentang Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, ini adalah gambaran perlindungan dari Tuhan. Kenapa demikian? Karena waktu seorang gembala mengurapi kepala domba-dombanya di saat dibawa ke padang belantara di padang penggembalaan, itu akan menghindarkan dia dari bahaya. Domba-domba itu tidak bisa lagi tercium oleh makhluk-makhluk yang bisa mencelakakan dia. Mungkin tercium oleh ular beludak yang ada di padang rumput tersebut. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mencium bau dari binatang tersebut atau domba-domba tersebut. Karena ada minyak yang membuyarkan penciuman daripada segala binatang-binatang buas tersebut. Dan dikatakan, dia mengurapi kepada saudara Tuhan. Ada berbagai hal yang membuat hal hidup ini bisa terancam dalam keadaan bahaya. Tapi dalam perlindungan Tuhan, semuanya itu akan terhindarkan. Dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh, biar Tuhan yang menolong dan melindungi kita. Saudaraku dikasih Tuhan, pemazmur menyampaikan kesimpulannya di saat kita menjadikan Tuhan adalah gembala kita. Dia berkata, kebajikan dan kemurahan belaka. Bapak Ibu kalau ada di rumah dan lihat memang di layar monitor saudara ayat yang terakhir ini, saya mengajak Bapak Ibu membacanya dengan meresapinya dan mengimaninya dalam hidup kita. Kita baca bersama-sama, tidak usah buka mic saudara, tapi kita baca bersama-sama ayat yang kebajikan dan kemurahan belaka. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, akan mengikuti Bapak Ibu, mengikuti jemaat MDC Surabaya Pengharapan. Saya berdoa dalam nama Yesus, bukan hanya hari ini, bukan hanya besok, bukan hanya minggu depan, bukan hanya bulan ini, tapi seumur hidup kita mengalami kebajikan dan kemurahan dari Tuhan. Dan kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya hidup bersama dengan Tuhan, hidup menjadi dalam penggembalaan Tuhan, karena Dia adalah gembala yang baik bagi kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, doa dan harapan saya, kita arahkan hati kita kepada Tuhan, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Jika sebentar lagi kita akan menyanyikan pujian, kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati, kita arahkan hati kepada Tuhan. Dan setelah itu kita akan menyanyi. Setelah kita menyanyi, kita akan mendengarkan atau berdoa bersama-sama. Biarlah nyanyian ini mengantar hati kita untuk terus berpegang kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita menyanyi, dan siapkan diri kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kekuatanmu menopang
Bapak dan Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, Dialah sumber kekuatan, Dialah sumber pertolongan, Dialah juga tempat persembunyian kita. Dialah Tuhan yang kita kenal dan sembah dalam nama Yesus, yang akan memberikan kita pertolongan di dalam segenap kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, saya mengajak kita semuanya mendudukkan hati di tempat kita masing-masing, berdoa dengan segenap hati kita, bersyukur atas pengembalaan Tuhan, Dia sebagai gembala, dan kalau kita ada malam hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Bersyukur atas pengembalaannya bagi kehidupan kita hingga saat ini, dan berdoa juga supaya Tuhan senantiasa bersedia menjadi gembala yang baik bagi kehidupan setiap kita. Kita berdoa bersama-sama, teduhkan di hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami gembala yang baik. Kami bersyukur atas penggembalaan-Mu ya Tuhan bagi kehidupan kami hingga saat ini. Kalau kami ada hari ini karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan kami juga senantiasa berdoa ya Bapa, memohon kepadamu supaya Engkau yang terus menjadi gembala yang baik bagi kehidupan kami. Tuntun jalan-jalan kami ya Tuhan, supaya kami tidak berjalan menurut keinginan kami sendiri, supaya kami tidak berjalan menurut kemauan kami sendiri. Bapa, kami memohon tuntunan-Mu, kami mohon perlindungan-Mu ya Bapa bagi kami, sehingga hidup yang kami jalani menjadi hidup yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, kita akan masuk dalam pokok doa yang kedua. Kita berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan adalah gembala dan kita tidak akan kekurangan. Itulah sebabnya saya mengajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama, memohon agar kecukupan dari Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Lakukanlah hal ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan supaya Dia memberikan kecukupan bagi kehidupan kita. Dan kita juga akan berdoa, lakukan doa penyerahan diri kepada Tuhan terkait dengan kebutuhan Anda, dan Anda bisa mengucapkan sendiri menurut ungkapan yang ada dalam hati saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Ibu Bambang, saya minta untuk berdoa mewakili kita semua. Tuhan, kami datang kepada Engkau malam hari ini, ya Allah. Engkau yang berjanji ya Tuhan, bahwa ketika kami melekatkan hidup kami kepada Engkau, maka segala apa yang menjadi keperluan hidup kami Tuhan, Engkau yang mensuplai, Engkau yang mengalirkan kecukupan-Mu, Engkau yang mengalirkan berkat-berkat pemeliharaan dengan sempurna atas setiap hidup kami. Itu sebabnya malam hari ini kami mengangkat jiwa kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Surgawi, karena kami tahu ketika kami diam di dalam pemeliharaan Tuhan, ketika kami tinggal di dalam pemagaran Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih setia Tuhan, maka segala apa yang kami perlukan di mata Allah, Tuhan yang akan membuka jalannya dengan caranya yang ajaib. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang hebat. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang berjanji. Engkau Jehovah Jireh kami.
bahwa Engkau yang menyediakan dan mencukupkan segala keperluan hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau tak pernah ingkar janji. Engkau tak pernah melupakan perjanjian-Mu Tuhan. Dan kami percaya, kami anak-anak-Mu yang bersungguh hati kepadamu ya Allah, dan membiarkan diri kami Tuhan ada di dalam pemeliharaan Tuhan, akan Kau pelihara dengan sempurna. Bahkan anak cucu kami pun Tuhan, Engkau sudah menyediakan berkat-berkat yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan segenap diri kami Tuhan. Kami yang sangat terbatas di dalam banyak perkara ini, ke dalam tangan kemahakuasaan-Mu ya Allah. Karena kami tahu kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan pribadi-Mu Tuhan, yang senantiasa menopang kami, yang senantiasa mengangkat kami, yang senantiasa memampukan kami yang terbatas ini Tuhan, untuk mengalami dan untuk melakukan hal-hal di luar batas akal pikiran kami. Karena kami tahu Roh-Mu ada tinggal di dalam diri kami. Kami percaya ya Tuhan, hikmat-Mu tidak pernah kehabisan akal Tuhan, di dalam mengajar kami, di dalam membimbing kami, di dalam menolong setiap umat-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan ajarkan kepada kami, apa yang harus kami lakukan, berikan kami kepekaan, berikan kami ketaatan untuk mengikuti arahan tuntunan-Mu ya Allah. Maka hidup kami tidak akan pernah kekurangan, baik kekurangan secara jasmani, kekurangan secara jiwani, apalagi kekurangan secara kebutuhan rohani kami. Karena Tuhan yang menjadi sandaran hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan pemeliharaan Allah yang nyata dan sempurna. Sebab Engkau Tuhan yang mengatasi segala musim di dalam kehidupan ini. Bahkan di musim paceklik sekalipun ya Tuhan. Di musim-musim yang kering dan sulit, kata orang Tuhan, kami melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami melihat pintu-pintu yang dibukakan. Kami melihat jalan-jalan yang Tuhan adakan bagi setiap jemaat ini. Dan jiwa kami benar-benar menyadari dan mengalaminya. Dan kami bersyukur semua itu karena campur tangan Tuhan. Semua karena kuasa Allah yang bekerja di dalamnya. Biar hati setiap kami jemaat-Mu senantiasa mempercayai Engkau Tuhan. Mempercayai janji-Mu. Bahwa anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Anak cucu orang benar akan selalu perkasa di bumi. Karena tangan Tuhan yang memagari dan mengangkat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat janji-janji-Mu yang ajaib. Terpuji nama-Mu ya Allah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Arahkan hatimu terus menyembah Tuhan. Ya Allah, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Berkat-Nya tersedia bagi kita. Sembahlah Tuhan kita, Yesus Kristus. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Terima kasih ya Tuhan. El Shaddai,
Yesus. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Tuhan yang El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Dan dalam kemahakuasaannya Dia juga Maha baik dan mempersiapkan segala yang terbaik bagi orang yang berharap kepadanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu kasih Tuhan, firman-Nya berkata, Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, membimbing aku ke air yang tenang, membuat kita harusnya mengalami damai sejahtera Tuhan, mengalami ketenangan di dalam Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku dikasih Tuhan, pada kesempatan ini, saya mengajak kita semuanya berdoa di tempat kita masing-masing. Berdoalah, serahkanlah kepada Tuhan segala hal-hal yang menjadikan hatimu khawatir dan bimbang. Mungkin saat ini ada yang mencemaskan di hatimu, ada yang buat engkau bimbang. Berdoalah kepada Tuhan. Dan berdoalah supaya Tuhan memohon agar iman kita, iman Anda selalu ditopang dan selalu kokoh mengatasi segala pergumulan yang ada. Saya mengajak kita berdoa masing-masing. Mari kita berdoa. Untuk pokok doa ini saya minta Bapak Peter berdoa buat kita semuanya untuk pokok doa yang ketiga. Saya persilahkan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan segala hal yang membuat kami kadang merasa khawatir di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, supaya biarlah kekhawatiran kami itu, kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan, supaya Tuhan Engkau yang menghalaukan segala kekhawatiran kami ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mungkin ada kami khawatir akan apa yang kami makan, akan apa yang kami pakai, tapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang menyediakan semuanya bagi kami. Kami hanya mengarahkan setiap hati kami. Kami hanya mengarahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu Tuhan. Mata kami selalu tertuju kepada-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak perlu lagi khawatir dalam kehidupan ini Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan memenuhi segala keperluan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, supaya di dalam masa-masa yang sulit sekarang ini, tidak membuat iman kami goyah Tuhan, tetapi kami terus memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Engkau Tuhan, bahwa Engkau selalu menopang kami Tuhan. Engkau yang selalu memegang tangan kami Bapa. Jangan biarkan kami jatuh di dalam kesulitan-kesulitan yang ada ini, tapi buatlah kami bangkit dan kami terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang menopang seluruh kehidupan kami. Dan itu kami berdoa supaya iman kami tetap kokoh di dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Di dalam situasi pergumulan yang berat sekalipun tidak membuat iman kami goyah. Tetapi kami terus memiliki iman yang selalu mempunyai pengharapan di dalam Engkau. Engkau selalu memberikan kekuatan bagi kami. Engkau selalu memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam pergumulan-pergumulan yang ada, Engkau selalu memberikan kekuatan, Engkau selalu memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan-persoalan atau pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menjadi satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, janji firman-Nya yang akan selalu menyegarkan jiwa kita. Janji firman-Nya yang selalu akan menuntun kita ke air yang tenang. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mengajak setiap kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa yang keempat ini. Dan Pak, saya minta Bapak Panggabean
nanti akan memimpin kita dalam doa. Untuk pokok doa yang keempat ini, saya minta langsung Pak Panggabean memimpin kita dalam doa ini, dan semua kita mengaminkannya, dan semua kita juga mengiyakannya, supaya Tuhan yang memberikan, Tuhan yang peduli itu selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Kepada Bapak Panggabean, saya persilakan pokok doa keempat, dan semua kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Saya persilakan Bapak Panggabean. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kesempatan yang selalu Tuhan beri bagi kami Bapak kumpul mengisi Engkau ya Yesus. Kami juga bersyukur kepada kami dari Engkau ya Tuhan Yesus, Allah kami yang sangat peduli bagi setiap kami Bapak yang kami rasakan hingga pada saat ini Tuhan. Kami sungguh berterima kasih dengan segala yang ada pada kami, dengan segala keadaan kami ya Tuhan Yesus, semua itu karena kemurahan-Mu. Kami bangga dan sungguh percaya kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang akan selalu memelihara kami. Engkau Tuhan akan selalu membimbing kami ya Tuhan. Karena kami percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus, Engkaulah kami yang hebat. Engkaulah kami yang penuh kasih sayang kepada kami Tuhan Yesus. Kami hanya mengendalikan Engkau Tuhan dalam hidup ini ya Bapak. Dengan segala apapun yang kami alami Tuhan. Dengan segala pergumulan kami Tuhan, kami percaya Engkau peduli. Dan Tuhan akan selalu menolong kami Bapak dalam setiap apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan akan setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Biarlah itu boleh nyatakan Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami boleh berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, dengan apa yang kami pikirkan Tuhan. Karena kami percaya Engkau lebih tahu Tuhan apa yang kami perlukan ya Tuhan dalam hidup ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk selalu dituntun oleh dan disertai akan perjalanan kami Bapak dalam hidup ini. Banyak persoalan Tuhan yang kami alami Tuhan, tapi kami percaya dan kami yakin Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan penyertaan-Mu Tuhan, kami akan sanggup melewati semua itu Tuhan. Terima kasih Bapak, masih panjang hal yang kami butuhkan, masih banyak Tuhan hal yang kami perlukan dalam hidup ini Bapak. Kami percaya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan pada saat ini juga Tuhan, kami serahkan hidup kami, biarlah Tuhan yang menuntun kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong. Tuhan yang memberkati Tuhan Yesus, biarlah segala yang kami lakukan Tuhan memuliakan nama. Terpujilah Engkau ya Bapak. Kami serahkan segala sesuatunya dalam hidup, segala dalam tangan-Mu Bapak. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, ketahuilah bahwa Allah itu tidak jauh dari kita. Dia dekat dengan kita. Dan satu nyanyian, dia hanya sejauh doa. Saya mengajak kita menyanyikan bersama-sama dan menguatkan iman kita. Nyanyikan nyanyian ini dengan segenap hati. Bukan hanya sekedar kita ketahui dan kita dengar, tapi arahkan hatimu kepada Tuhan. Dia dekat dengan engkau. Dia hanya sejauh doa. Mari kita nikmati pujian ini dan arahkan hatimu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu
doa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Iya Bapak dan Ibu sekalian, pujian ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sangat dekat kepada kita, sekaligus meneguhkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama dari Mazmur 23, dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu tidak pernah jauh-jauh dari domba-dombanya, dia selalu dekat, dan dia yang selalu menyediakan hidangan bagi kita, dikatakan di depan lawan-lawan kita pun, dia menyediakan hidangan, karena dia selalu mau dekat dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, karena dia Allah yang dekat dengan kita akan masuk dalam pokok doa yang ke-6. Saya mengajak Bapak Ibu meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan membuka jalan-jalan berkat bagi kita, bagi keluarga kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Supaya Tuhan kita dan juga kita mengucapkan perkataan-perkataan iman kita kepada Tuhan, bahwa kita yakin akan memeliharanya bagi hidup kita. Masing-masing kita berdoa di tempat kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Engkau yang berjanji akan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kami. Berdoa Tuhan Engkau membuka jalan-jalan berkat bagi kehidupan kami. Berdoa Tuhan untuk membuka jalan-jalan berkat bagi keluarga kami. Sesuai dengan kebutuhan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kami pegang janji firman Tuhan. Engkau akan mencukupkan segala keperluan kami dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Engkau akan berjanji, tidak akan pernah meninggalkan kami, berharap kepada kami. Nyatakan iman kami, pemeliharaan, perlindungan, penjagaan Tuhan nyata bagi kami dan bagi keluarga kami dalam nama Yesus Kristus. Dan berdoa ya Tuhan, Engkau juga terus yang menjamah kehidupan kami, menuntun kehidupan kami, supaya kami terus menjalani kehidupan dengan antusias, dengan penuh keyakinan bahwa perlindungan, pemeliharaan, penjagaan Tuhan selalu nyata bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tuntun kami, Tuhan tolong kami ya Bapa, supaya Engkau yang membuka jalan-jalan berkat-Mu dengan caramu yang ajaib, yang tidak terpahami, yang tidak terselami oleh kami. Karena janji firman-Mu Tuhan berkata, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran kami, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu disediakan Tuhan bagi orang mengasihi Dia. Bapa, berkati kami, berkati keluarga kami dengan caramu yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, dan kami mempercayakan seluruh kebutuhan kehidupan kami. Jalan-jalan berkat Tuhan bukakan bagi keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita akan masuk dalam pokok doa yang ke-7. Dikatakan pemazmur, aku akan diam di dalam rumah Tuhan seumur hidup kami. Kita masuk ke dalam doa-doa ini, dan saya mengajak ya ke-6. Saya mengajak Bapak Ibu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya bermohon agar iman kita tetap kokoh kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Minta supaya Tuhan yang mengokohkan iman kita. Dan kita doakan juga keluarga kita, pekerjaan, pelayanan bisnis, dan orang-orang yang butuh. Kita doakan. Mari kita berdoa berteduhkan hati di hadapan Tuhan.
Saya meminta Bapak Tio bisa memimpin kita untuk pokok doa ini. Saya persilahkan Pak Gantio. Baik Bapak Ibu sekalian, di dalam nama Yesus kita akan berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, inilah kami ya Tuhan, kami menghadap Engkau dengan segala ucapan syukur kami. Kami datang kepadamu ya Bapa, Engkau adalah kami yang senantiasa membimbing kami. Allah kami yang memilih di dalam kehidupan kami. Engkau sudah Engkau pilih menjadi orang pilihan, orang yang percaya kepada Engkau. Biar kami di dalam masa kehidupan kami itu senantiasa dekat dengan Engkau. Biar kami senantiasa diam di rumah-Mu setiap saat, walaupun kami pada saat ini ada di rumah kami masing-masing. Tapi kami merasa bahwa dengan bersatu hati kami merasakan rumah Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami merasa pimpinan Tuhan adalah kekuatan kami. Kami merasa bahwa kami punya rumah yang senantiasa bisa ditinggali dengan sukacita, yaitu senantiasa dekat dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini, Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami, kekuatan iman di dalam menghadapi segala kesulitan, tantangan kehidupan kami. Banyak hal yang kami lalui, banyak hal yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya bahwa iman kami kepada Engkau semakin besar, berarti kami bisa menghadapi segala kesulitan, tantangan kehidupan ini. Melalui iman semakin hari semakin besar, akan kami merasa bahwa kekuatan itu semakin besar di dalam menjalani hidup ini. Kami mengucap syukur ya Bapa, biar iman kepada Engkau semakin hari akan semakin besar. Karena hanya bersama dengan Engkau ada kemenangan dan kekuatan di dalam menghadapi segala kesulitan hidup ini. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya bersama dengan Engkau ada sukacita dan damai sejahtera. Hanya bersama dengan Engkau ada keadaan yang kami merasa sukacita dan damai sejahtera. Malam hari ini juga Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami, terutama kakak, adik, dan pada saat ini mungkin ada yang sakit Tuhan. Pada malam hari ini kami serahkan kepada kami percaya bahwa pilih-Mu membawa kesembuhan bagi keponakan Tuhan, tidak pernah hilang. Kuasa Tuhan tidak pernah turun di dalam setiap pengharapan anak-anaknya. Kami percaya Tuhan akan menolong. Kami juga berdoa untuk keluarga kami semua ya Bapak, istri, anak kami juga, adik kakak kami dan saudara-saudara kami semua. Tuhan, di dalam setiap keadaan pada malam hari ini, keadaan yang tidak gampang, tidak sulit, tidak mudah ya Bapak, kami percaya pemeliharaan Tuhan biasa di dalam kehidupan kami. Berserah kepada Engkau ya Tuhan, karena hanya Engkau adalah kekuatan kami, hanya Engkau lah Tuhan penolong kami. Kami hanya berseru kepada Engkau, karena hanya Engkau lah memberikan kemenangan, dan hanya kepada Engkau ada jalan keluar hidup ini. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan segala pekerjaan kami, pelayanan kami, juga setiap apa yang kami lakukan, usaha bisnis saudara-saudara kami semua. Kami serahkan kepada Engkau. Kami percaya setiap pekerjaan yang kami saat ini kami lakukan itu karena anugerah-Mu. Pekerjaan yang kami lalui pada saat ini pun, dalam setiap kesulitan apapun, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan memberikan jalan keluar di dalam setiap permasalahan kami. Di dalam setiap usaha dari saudara-saudara kami juga, Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan tidak pernah menutup telinga kepada kami. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap usaha anak-anaknya, dan berserah kepada Tuhan akan memberikan jalan keluar. Di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada terima kasih ya Bapak. Kami serahkan juga pada saat ini segala kesulitan kami, saudara-saudara kami tidak menghadapi tantangan kehidupan yang semakin hari semakin sulit. Tapi kami melihat hanya bersama dengan Engkau ada masa depan yang penuh harapan, ada masa depan yang penuh dengan
sukacita masa depan yang kian gemilang. Kami melihat hanya bersama dengan Engkau saja ada kemenangan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, biarlah Haleluya. nanti akan membimbing kami dan nanti akan mengarahkan kami, karena kami tidak pernah sia-sia di dalam percaya kepada Engkau, karena Engkau menyediakan masa depan yang kian gemilang itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, kita akan berdoa untuk doa yang khusus pada malam hari ini. Kita akan berdoa yang pertama untuk bangsa Indonesia agar terus bangkit dan maju dalam menghadapi berbagai situasi yang sulit saat ini. Kita doakan ini dengan singkat saja, artinya tidak mendetail. Berdoa juga untuk jemaat MDC Surau Pengharapan agar senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan dan juga dalam kesehatan. Karena kita sebenarnya sudah mendoakan juga tadi, tapi saya mau membawa kita dalam doa khusus untuk ini. Dan pokok doa yang pertama dan yang kedua, kalau Pak Roji bisa join atau masih ada bersama dengan kita, saya minta nanti Pak Roji bisa memimpin kita dalam doa. Apakah memungkinkan? Ya, Pak Roji. Nanti pokok doa yang ketiga dan keempat, nanti saya meminta supaya didoakan oleh Ibu Nani. Kalau apakah Ibu Nani juga masih ada bersama dengan kita, nanti Ibu Nani bisa mendoakan pokok doa, berdoa agar kemajuan gereja kita juga terus bisa terkait dengan program kerja yang akan disusun tanggal 30 Januari yang akan datang. Kita doakan juga supaya para DPJ, pemimpin kesan, semuanya, para koordinator, layanan diberkati oleh Tuhan. Kita akan bersatu hati, dan saudara-saudara kita yang saya sebutkan tadi akan memimpin doa ini, dan kita mendukung di dalam doa-doa kita. Saya persilakan Bapak Roji, dan lanjut nanti dengan Ibu Nani. Mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Saya persilakan Pak. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Besar Engkau Tuhan. Kami tidak pernah berhenti ya Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan. Terutama bangsa kami saat ini ya Tuhan. Kami sangat-sangat membutuhkan pertolongan yang daripadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya tangan kasih pengurapan-Mu ada bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah kemajuan bangsa kami ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya rancangan yang indah dan yang terbaik adalah rancangan yang daripadamu ya Tuhan. Dan kami juga menyerahkan ya Tuhan, saudara-saudara kami, jemaat MDC Purwakarta ya Tuhan ke dalam tangan. Kami menyerahkan kesehatan ya Tuhan, bisnis dan perlindungan yang daripadamu ya Tuhan, senantiasa terjadi dalam setiap lini kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami jemaat GKPB Purwakarta ya Tuhan, selalu diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Selalu ada pengharapan yang daripadamu ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, sukacita yang daripadamu ya Tuhan, Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat memaknai hidup ini ya Tuhan, dengan penuh sukacita yang daripadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapa, kami juga datang kepadamu malam hari ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap para koordinator pelayanan ya Tuhan yang akan menyusun program Tuhan di tanggal 30 nanti Tuhan. Kami minta tuntunan-Mu dan bimbingan-Mu Tuhan. Berikan kami kepekaan ya Tuhan untuk kami bukan hanya sekedar menyusun program ya Tuhan, tetapi biarlah Tuhan apa yang kami susun itu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami minta kuasa-Mu campur tangan di dalamnya ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati Tuhan gereja-Mu Tuhan, di mana di tahun ini Tuhan
Kami bersyukur atas penyertaan-Mu, atas gereja-Mu Tuhan, Surya Pengharapan Purwakarta ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan di tahun 2022 ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menuntun gereja-Mu Tuhan, Engkau yang membimbing ya Tuhan, Engkau yang menyertai ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mengalami Tuhan kemajuan demi kemajuan Tuhan di dalam gereja-Mu Tuhan. Bahkan apa yang kami rindukan, apa yang kami impikan Tuhan di tahun 2021 yang belum tercapai Tuhan, Engkau yang buka jalan Tuhan di tahun 2022 ini ya Tuhan. Engkau yang menolong Tuhan, Engkau dengarkanlah seruan doa kami ya Tuhan, umat-Mu ya Tuhan, yang berseru berharap kepadamu Tuhan. Biarlah semua apa yang kami rancangkan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan nama-Mu yang ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan. Bapak, kami berdoa juga untuk para DPC Tuhan, pengurus gereja Tuhan, Pak, dan juga untuk Pak Gembala dan juga Cifangfang Tuhan sebagai istri Tuhan, bahkan semua koordinator Tuhan, berikan kami kemampuan untuk melayani Engkau lebih lagi ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan Yesus, berikan kerendahan hati buat setiap kami ya Tuhan, untuk kami benar-benar Tuhan melayani Engkau Tuhan. Engkau Raja yang penuh kuasa, yang sanggup, yang layak kami sembah, yang layak kami agungkan Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, mampukan setiap kami ya Tuhan Yesus untuk melayani Engkau dan memberikan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, karena tanpa-Mu Tuhan kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Tanpa-Mu Tuhan kami tidak mampu. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Urapi ya Tuhan Yesus. Urapi para DPC Tuhan. Urapi pengurus, pemimpin kesan, koordinator-koordinator yang ada Tuhan. Tuntun Tuhan setiap kami semuanya ya Tuhan di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan semua DPC, pengurus, dan juga hamba-Mu Tuhan, Patoran Cifangfang di dalam melayani kami ya Tuhan. Kami serahkan juga dalam tangan-Mu, berikan kesehatan Tuhan, umur yang panjang dan urapi lebih lagi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan dalam pelayanannya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita sama-sama menyiapkan hati dan juga menutupnya dalam doa berkat. Oleh karena itu, saya mengajak kita kembali berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Gembala yang baik, kami bersyukur pada malam hari ini atas segala kebaikan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Kami diberikan waktu dan kesempatan berdoa di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri pertemuan ibadah kami melalui Zoom ini. Tapi kami percaya pemeliharaan perlindungan-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Engkau terus menyertai dan menolong kami. Pada kesempatan malam hari ini bagi setiap saudara-saudaraku yang ikut join di dalam ibadah malam hari ini. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menolong. Jika ada yang sedang mengalami dalam pergumulan, Tuhan juga yang memberikan pertolongan. Jika dalam keadaan yang pemulihan kesehatan juga Tuhan jamah dan sembuhkan, pulihkan dengan sempurna. Yang sedang dalam pekerjaan juga Tuhan tolong supaya dalam bekerja semua dalam keadaan baik. Di dalam nama Yesus Kristus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Mohon perlindungan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kesehatan dari Tuhan, berkat dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan menyertai setiap kami. Dan saat kami istirahat pada malam hari ini, pemeliharaan, perlindungan Tuhan nyata bagi kami, bagi keluarga kami. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kasih Tuhan, biarlah nama Tuhan yang selalu dipermuliakan, terimalah berkat-Nya di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Bapak dan Ibu, demikianlah pertemuan doa malam kita.